Forum Desa Inklusi terkait dengan kegiatan kemarin 2 kali. Yang pertama diisi dengan pemantapan di kepengurusan forumnya dulu, terus terkait juga dengan perencanaan yang terkaitnya dengan rencana jangka menengah desa RPJMDes. Nah, itu juga sudah dibahas di forum terkaitnya dengan kebutuhan Forum Desa Inklusi sampai pada masa jabatan kepala desa ini selama 6 tahun. Terus yang keduanya kemarin yang dilakukan di desa adalah terkaitnya dengan penguatan forum. Di dalamnya itu termasuk lebih ke dalam lagi terkaitnya dengan perencanaannya, yaitu kemarin sudah dibahas bersama terkaitnya dengan realisasi kegiatan di tahun 2020, bagaimana terkaitnya dengan sistem pelaporannya, apa saja yang dibutuhkan untuk dokumentasi SPJ-nya itu apa saja, kemarin sudah dijelaskan. Yang kedua adalah terkaitnya dengan rencana anggaran biaya yang nanti dimasukkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja desa terkaitnya dengan desa inklusi. Kemarin sudah kita sampaikan, desa itu untuk kegiatan desa inklusi selama 6 tahun, di luar kegiatan pembangunan yang ramah difabel, di luar aksesibilitas, itu kita siapkan atau kita alokasikan. Kemarin sudah komunikasi dengan beliau Bapak Kepala Desa dan BPD, itu antara 40 jutaan lah, sekitar segitu. Kemarin sudah direncanakan dan dibuat RAB-nya itu senilai 53 juta kemarin. Ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu penguatan forum, terus pengurangan stigma, terus yang kedua bantuan alat bantu untuk mereka yang difabel, terus yang keempat terkaitnya dengan kegiatan yang mengacu pada kepemudaan, terus yang kelima itu terkaitnya dengan kegiatan verbal data difabel itu sendiri. Itu sudah dianggarkan. Rencananya adalah nanti mungkin setelah kita RAP itu sudah ditetapkan kemarin, ini mau proses APBD, sehingga nanti rencana itu diberikan sebuah berita acara dari forum, hasilnya nanti disampaikan ke desa, sehingga itu menjadi bahan acuan saat pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021. Tuh. Sehingga tetap saja nanti saat kita menyusun anggaran tersebut adalah tadi keterbatasannya adalah keterbatasan pendanaan yang ada. Syukur-syukur di kegiatan itu tercakup bisa memuat seluruh pembiayaan yang ada di desa inklusi, alokasi menggunakan dana desa, seperti itu. Untuk di tahun ini memang terkaitnya dengan bencana COVID, sehingga kegiatan pembangunan belum bisa maksimal, ya. Termasuk diantaranya mengarah yang kepada desa inklusi adalah aksesibilitas di ruang publik di balai desa pelayanan. Rencananya adalah nanti setelah depan halaman atapnya itu sudah digalvalum atasnya, itu nanti depannya halamannya itu nanti ditinggikan, itu selaras dengan ketinggian bibir pada saluran depan balai desa. Nah, itu dinaikkan sekitar 20 atau 25 cm, sehingga tanjakan yang ke atas ke arah balai desa pendoponya itu tidak terlalu tinggi, dan nanti tetap ada itu untuk yang kemiringannya itu tetap nanti dibikin, termasuk yang mengarah kepada ruang kepala desa, terus juga samping penyangganya
itu juga nanti dibikinkan di tahun 2021, dianggarkan di situ. Sehingga kemungkinan kalau untuk kegiatan yang aksesibilitas sendiri itu nanti mungkin butuh anggaran misalkan 20 atau 30. Terus juga setiap pembangunan yang ada di lingkungan itu kaitannya dengan difabel penglihatannya, yang terganggu di penglihatannya itu nanti menggunakan building block. Saat programnya kepala desa dijalankan dengan program pavingisasi Yudit untuk pengurangan dampak banjir, sehingga nanti pembangunan yang ada terkaitnya dengan gang itu sudah ramah dengan difabel. Di dalam penyusunan dokumen RPJMDes itu tidak lepas dari usulan di tingkat bawah, termasuknya forum desa inklusi. Sehingga kemarin terkaitnya dengan materi perencanaan manajemen di pemberdayaan difabel itu nanti kan masuk di situ, sehingga dokumen RPJMDes merupakan outputnya dari materi yang sudah disampaikan. Kalau mereka sudah bisa menjalankan outputnya, tentunya mereka memahami alur dari sebuah perencanaan. Apa yang dibutuhkan oleh mereka yang kaitannya dengan desa inklusi, dari pemangku kebijakan di desa, yakni beliau Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD ini, itu sudah diedukasikan, sudah disampaikan bahwa terkaitnya dengan difabel paling tidak setiap tahun itu ada yang namanya anggaran rutin ya. Yang kedua itu terkaitnya dengan anggaran yang kegiatan satu kali, kayak misalkan contoh aksesibilitas itu diadakan satu kali dalam 6 tahun. Terus kegiatan pelatihan yang kaitannya diajukan di dalam kegiatan forum desa inklusi itu nanti dipadukan dengan ajuan yang ada di tingkat RT RW, sehingga mereka yang akan pelatihan, contoh misalkan pelatihan komputer, nanti bebarengan dengan warga yang non difabel, sehingga itu mencerminkan terwujudnya desa inklusi. Kita dari pemerintah desa, termasuknya beliau Bapak Kepala Desa, mensupport betul terkaitnya dengan mengaplikasikan kegiatan desa inklusi ini, sehingga setiap tahun itu nanti anggaran yang akan dialokasikan itu antara 40 juta sampai dengan 50 juta yang akan di tiap tahunnya menjadi anggaran rutin di desa inklusi ini, seperti itu. Pertama kali dalam pembentukan desa inklusi memang cukup berat ya, dalam artian bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang difabel. Awal pertama pembentukan di tahun 2018 kita mengalami kesulitan, sampai dengan di tahun 2020 yang sekarang ini itu malah di forumnya pengurusnya itu sudah ganti sampai dengan 3 kali ini, karena yang pertama dibentuk mereka yang masuk di dalam forum itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga jalannya pengurus desa inklusi mengalami kesulitan untuk dalam pengembangannya. Yang kedua diganti pada tahap keduanya di tahun 2019 awal, itu juga belum bisa berkomunikasi secara aktif, masih vakum lah ibaratnya. Cuma kegiatannya memang berjalan, masih disupport sama DSM, dan tahun 2020 ini alhamdulillah terkaitnya dengan forumnya ini sudah mulai ada gregetnya, sudah mulai ada feedbacknya ke kita, komunikasi balik, sehingga kita dalam menyampaikan program, kita dalam menyampaikan informasi yang ada itu lebih enak karena ada timbal balik komunikasi. Terkaitnya dengan desa-desa yang lain yang belum masuk dalam kegiatan di pengembangan desa inklusi ini adalah merupakan amanat dari Permendes yang ada, karena itu jelas di Permendes nanti tahun 2021 terkaitnya dengan prioritas penggunaan dana
yaitu Permendes nomor 13 tahun 2020, itu termuat strategi nasionalnya. Salah satu diantaranya adalah pengembangan desa inklusi, sehingga di tiap-tiap desa kalau itu memang ada warga yang termasuk dalam warga difabel, itu perlu diayomi, perlu dilindungi hak-haknya, sehingga mereka dalam berkomunikasi dengan masyarakat, dengan lingkungan itu tidak merasa pribadinya itu kurang gitu loh. Sehingga mereka-mereka yang termasuk dalam difabel itu tidak semuanya mereka itu dalam sisi negatif. Mereka banyak ada yang menjadi nilai positif lebih yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kayak pengalaman saya ketemu dengan keluarga juga di desa Kecamatan Dukuturi, kalau tidak salah masuknya di situ, itu ada warga difabel, termasuknya kakinya karena polio tidak bisa berjalan, tapi dia punya kelebihan positifnya itu adalah di IT-nya, sehingga kelebihan diantaranya seperti itu bisa dikembangkan di desa menjadi pengembangan desa inklusif. Harapannya adalah di desa Pesaran sendiri ditemukan bibit-bibit yang unggul terkait dengan keterampilan kepemudaan yang ada di desa inklusi, sehingga memunculkan produk unggulan apa yang ada di desa untuk bisa dikembangkan bersama. Untuk desa yang lain mungkin harapannya sih untuk desa inklusi di masing-masing dibentuk, terus juga disupport, karena walaupun mereka yang mengalami kebutuhan khusus atau mereka yang mengalami kekurangan secara fisik atau mungkin secara mental, itu merupakan warga kita yang perlu dilindungi.